Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kedatangan Tuhan sebagai Matahari dan Bintang Timur. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari surat 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua adalah salah satu nubuat yang sedang digenapi menjelang akhir zaman ini. Karena itu, kehidupan dan pelayanan kita hari ini akan menentukan bagaimana kita dapat menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan. Kedatangan Kristus yang kedua mempunyai dua aspek, yaitu aspek yang terbuka, yang umum, dan aspek yang tersembunyi, yang khusus. Pertama, pada kedatangannya kembali, Kristus akan menjadi matahari yang terbit bagi umatnya. Ini adalah yang bersifat umum. Kitab Maleakhi pasal 4 ayat kedua berkata, "Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang." Kristus adalah matahari, sang surya yang menyembuhkan kita dengan cahayanya. Kristus bahkan menjadi kesembuhan kita berdasarkan dirinya sebagai surya kebenaran. Seluruh bumi dipenuhi dengan kematian dan ketidakadilan. Tetapi pada diri Kristus, sang penyembuh, ada hayat dan keadilan. Hari ini kita, kaum beriman di dalam Kristus, menikmati cahaya Kristus sebagai surya keadil benaran untuk pertumbuhan kita dalam hayat dengan menghalau kegelapan, dan juga untuk kesembuhan kita di dalam hayat dengan menghapus ketidakadil benaran kita. Harapan kita, kedambaan kita adalah pada diri Kristus yang datang sebagai surya keadil benaran dengan kesembuhan di sayapnya untuk menyembuhkan bangsa-bangsa dari kegelapan dan ketidakadil benaran. Dalam kedatangannya kali kedua, dia akan menyembuhkan sisa umat Israel. Kemudian dia akan menjadi segala sesuatu bagi bangsa-bangsa dan umatnya. Jadi kita perlu bersiap sedia, siap untuk menerima kedatangannya. Kedua, pada kedatangannya kembali, Kristus merupakan bintang fajar atau bintang timur bagi para pencintanya yang berjaga-jaga. Ini adalah kedatangannya yang khusus. Ini adalah pahala bagi para pemenangnya. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 28, Tuhan berjanji kepada para pemenang gereja di Tiatira, "Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur." Kemudian dalam Wahyu pasal 22 ayat 16 Tuhan berkata, "Aku Yesus, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang." Sebagai akar dan keturunan Daud, Kristus berhubungan dengan Israel dan kerajaan. Sebagai bintang timur yang gilang gemilang, Kristus berhubungan dengan gereja dan pengangkatan. Zaman kerajaan adalah saat di mana fajar merekah. Kristus akan tampil secara terbuka kepada umatnya sebagai matahari, sebagai surya keadil benaran. Tetapi sebelumnya, pada saat malam yang paling gelap, sebelum fajar tiba, yaitu pada saat kesusahan besar, bintang timur itu, bintang fajar itu akan tampak dan ternyatakan. Tuhan Yesus akan tampil secara tersembunyi kepada para pemenangnya sebagai bintang fajar, sebagai bintang timur. Ketika Kristus menyatakan diri untuk kali pertama dalam Matius pasal 2 ayat 2, 9 dan 10,
Yang melihat bintangnya bukanlah agamawan Yahudi, melainkan orang-orang Majus. Pada kedatangannya kali kedua, Kristus akan menjadi bintang timur bagi para pemenang yang menantikan kedatangannya dengan berjaga-jaga. Terhadap semua yang lainnya, dia hanya akan tampil bagaikan matahari. Karena itu, Petrus di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 19 berkata, "Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu." Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa zaman ini adalah tempat yang gelap. Pada malam yang gelap, semua orang di dunia ini berjalan dan bergerak di dalam kegelapan. Perkataan nubuat di dalam kitab suci bagaikan pelita yang bercahaya bagi kaum beriman, menyampaikan terang rohani yang bercahaya di dalam kegelapan mereka, melewati malam yang gelap sampai hari pernyataan Tuhan di mana fajar menyingsing, bahkan membimbing mereka masuk ke dalam hari yang terang. Sebelum Tuhan datang sebagai fajar, kita perlu perkataan nubuat firman Tuhan sebagai pelita, sebagai terang untuk menyoroti langkah-langkah kehidupan dan pelayanan kita. Saudara-saudara, zaman yang akan datang, zaman kerajaan, adalah fajar yang menyingsing, di mana Tuhan akan datang sebagai surya keadil-benaran. Terangnya akan memancar, menerobos kepekatan malam yang gelap dari zaman yang bengkok hari ini. Sebelum itu tiba, pada malam yang paling gelap, Tuhan akan muncul sebagai bintang timur bagi mereka yang berjaga-jaga dan mendambakan pernyataannya yang terkasih. Mereka yang telah diterangi oleh terang perkataan nubuat dapat dipimpin oleh Tuhan sampai kepada fajar yang menyingsing. Ini akan menyebabkan mereka terdorong untuk menuntut penyertaan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berjaga-jaga supaya mereka jangan terlewat, supaya mereka jangan sampai tidak menjumpai Tuhan pada kedatangannya yang tersembunyi ketika Dia akan datang sebagai pencuri. Penampakan diri Tuhan, kedatangannya kembali, haruslah menjadi suatu dorongan, suatu peringatan, suatu perangsang bagi kita, supaya kita mengasihi kedatangan Tuhan dan mengharapkan kedatangan Tuhan dengan pengharapan yang gairah dan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang menjadi pelita bercahaya di tempat dunia yang gelap ini. Tuhan, kami rindu Tuhan, pada saat kedatangan-Mu, kami boleh melihat Engkau sebagai bintang fajar, sebagai bintang timur yang dilihat oleh para pemenang yang berjaga-jaga dan merindukan kedatangan-Mu. Jadikan kami bagian Tuhan dari para pemenang-Mu yang mendapat pahala melihat Engkau sebagai bintang timur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di dalam kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita sekalian. Amin.